Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang subnetting, yaitu yang pertama, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk settingan IP gateway router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway ya. Untuk langkah pertamanya telah saya siapkan seperti pada gambar, dimana untuk PC1 mempunyai IP 192.168.1.1. subnet masknya ada menentukan ya, tapi diganti 192, sedangkan default kita kasih default gateway-nya. Untuk PC2 IP-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya juga menyesuaikan, tapi yang belakangnya diganti 192 ya. Default gateway-nya juga diberi, jadi 192.168.1.62. Sedangkan untuk PC3 IP-nya 192.168.1.3, subnet masknya juga sama seperti yang tadi, dimana di akhirnya 192 ya, tapi di sini tidak ada default gateway-nya. Dan untuk PC4 yaitu dengan IP 192.168.1.65, subnet masknya berarti 192 juga sama. Di sini kita beri default gateway yaitu 192.168.1.126. Untuk PC5 IP address-nya yaitu 192.168.1.66 dan subnet masknya yaitu di belakangnya 192, namun tidak memiliki default gateway ya. Nah, untuk PC yang terakhir yaitu PC6, IP address-nya 192.168.1.67. subnet masknya juga sama seperti yang tadi, yaitu di belakangnya diganti 192. Di sini juga tidak memiliki gateway. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kirimkan paket simulasi PDU dari PC1 ke PC3. Namun sebelumnya itu kita setting menjadi listnya IP F4 ICM saja ya. Simulasi soal edit filter. Di sini kita pilih yang ICMP saja. Setelah kita pilih, kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita lakukan dari PC1 ke PC3. Kita coba ya. Dimana untuk langkah pertamanya yaitu PC1 mengirim ke switch. Selanjutnya switch akan meneruskan ke PC3. Nah, kalau sudah di PC3, apakah dari PC3 akan kembali ke PC1? Mari kita coba dengan menekan tombol next. Ya, PC3 akan kembali ke switch, dan di switch akan kembali ke PC1. Percobaan pertama telah selesai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke praktikum 2, yaitu kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Lalu amati jalannya PDU ICMP nya ya. Kita pilih paketnya dari paket 1 ke paket 4. Kita jalankan ya. Yang pertama pesan akan dikirim ke switch, dimana di switch ini IP dari PC4 coba dicari, namun di switch tidak ditemukan. Selanjutnya pesan berjalan ke router, yang dimana router akan meneruskan ke switch 1, dimana di switch 1 ini ketemu IP dari PC4. Selanjutnya pesan menuju PC4. Nah, selanjutnya apakah di PC4 ini bisa kembali ke PC1, karena kan dari PC4 ke PC1 kan berseberangan. Namun apakah bisa? Kita coba. Ya, dari PC4 bisa kembali ke PC1 karena di PC4 memiliki gateway. Selanjutnya, jika
sudah pesan sampai di switch, maka pesan akan diteruskan ke router, dimana di router ini akan kembali juga ke switchnya PC1 dan kembali ke PC1. Pesan telah selesai. Nah, kalau sudah selesai, udah kan, kita delete, pastikan delete. Selanjutnya kita ke percobaannya. Selanjutnya, kirimkan ke paket simple PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU. Kirim dari PC2 ke PC5, PC2 ke PC5. Setelah itu kita coba jalankan. Pertama-tama pastinya ke switch dulu ya, terus dicari coba IP-nya PC5. Kalau ditemukan, coba delete. PC2, PC5. Dikirim ke switch. Selanjutnya switch ke router dan ke PC5 habis ini. Nah, terus apakah dari PC5 bisa kembali ke PC2? Nah, itu tapi ada tanda silangnya dahulu, berarti sepertinya tidak bisa ya. Coba-coba aja. Nah, tidak bisa karena PC5 ini tidak memiliki gateway, jadinya dari PC5 tidak bisa dikirim kembali ke PC2. Kita lihat aja. Kita coba ke percobaan selanjutnya, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC6. Pastikan benar-benar kosong ya, agar tadi tidak terulang kembali. PC2 PC3 ke PC6, PC3 ke PC6. Kita coba jalankan. Dari PC3 sudah tidak bisa mengirim karena dari PC3 tadi kan tidak memiliki gateway, jadi tidak dapat mengirim pesan. Jadi fungsi dari gateway sendiri itu bisa diketahui dari sini, yaitu untuk mengirim dan membalikkan pesan. Selanjutnya, setelah selesai melakukan simulasi pada poin 2, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Kita kembali ke mode real time. Untuk tracingnya yaitu tracing dari PC1 ke PC3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Berarti kita ambil dari PC1, terus kita command prompt. Dimana perintahnya yaitu tracker IP tujuannya itu PC3 yang memiliki IP 192.168.1.3. Enter. Nah, di sini sudah langsung keluar gateway dari PC3. Kenapa gateway-nya begini? Karena PC3 kan tadi tidak memiliki gateway, jadi langsung gini. Tuh. Praktikum selanjutnya yaitu tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati penelusuran routernya dari PC1 ke PC4. Berarti tracker alamat tujuan dari PC4 yaitu 192.168.1.65, ya kan? Ini IP-nya dari PC4, dimana di sini memiliki dua gateway. Gateway pertama dan gateway-nya ini gateway dari routernya dan ini gateway dari PC4. Selanjutnya tracking dari PC2 ke PC5.
Berarti kan ini masih di page 1 ya, berarti kita silang, kita ke page 2. Tracker IP tujuannya page 5 yaitu 192.168.1.66. Nah, di sini tidak, karena page 6 tadi tidak memiliki gateway, jadi hasilnya cuma gini. Gimana ini nanti titik-titik, kalau kita tunggu sampai selesai, apa ya hasilnya? Request timeout, berarti page 6 tidak memiliki gateway-nya. Terus kita tracing coba dari page 3 ke page 6. Dari page 3 ke page 6, track 92.168.1.67. Sama saja karena tadi tidak memiliki gateway di kedua sisinya, jadi tidak bisa menerima request timeout. Jadi dapat disimpulkan di sini gateway itu sangat penting guna untuk mengirim dan menerima pesan. Sekian percobaan dari saya, semoga bermanfaat.